Jadi bahwa PKB ini kan diciptakan pada tahun 1979 dengan mencoba-coba mencari apa yang mau dipentaskan, apa yang mau ditampilkan. Intinya cinta love, ya, terhadap itu, pesta seni kesenian. Swastiastu, Pak Prof. Luar biasa sekali nih. Terima kasih kedatangannya di Creative Talk PKB, Pesta Kesenian Bali hari ini. Jadi, luar biasa sekali. Gimana kabar, Prof? Om Swastiastu, DPK Mahardika. Terima kasih. Hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Ini kalau kita udah ngelihat senyumnya Prof ini luar biasa. Karena saya dari dulu nih, Prof. Dari saya kecil memperhatikan Prof sampai hari ini masih, perangainya masih segini-segini aja. Awet muda sekali. Dan kita-kita ini yang tambah tua rasanya hari ini. Gimana? Astungkara kalau saya sehat, kalau saya masih hidup, hari Minggu lagi 2 hari, tanggal 22 Juni tahun 2025 ini, saya akan berumur 80 tahun. Wah, luar biasa nih. Sementan Bali ini hari ini luar biasa sekali. Jadi beliau 80 tahun di 22 Juni. Saya beda sehari sama saya, Prof. Saya 21 Juni. Hebat juga itu, berurutan. Berurutan. Ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan Pesta Kesenian Bali ini juga menjadi bagian kado terindah untuk Prof Bandem. Terima kasih. Prof, ini kita kan bicara tentang Pesta Kesenian Bali. Salah satu event kebudayaan terbesar di Provinsi Bali dan tentunya masih menjadi highlight kebudayaan paling dinanti oleh seluruh kerama Bali. Kan gitu nih, Prof. Ya. Tapi nggak banyak nih orang yang tahu cerita di balik layarnya Pesta Kesenian Bali ini. Dan hari ini Pak Prof sebagai salah satu kuratornya, kita ingin tahu nih, sebelum cerita ke PKB, kenapa sih seorang Prof Bandem ini bisa di situ mengawali Pesta Kesenian Bali? Ini ada cerita apa sih sebenarnya, Pak Prof? Ya, ceritanya sih sungguh amat panjang ya. Karena blueprint-nya, mastermind-nya itu adalah seorang putra Bali yang terbaik juga, yaitu bernama Profesor Dr. Ide Bagus Mantre. Sekaligus yang menciptakan Pesta Kesenian Bali di tahun 1979. 1979. Ketika beliau sudah menjadi gubernur provinsi daerah tingkat 1 Bali pada waktu itu. Tapi beliau sendiri kan sesungguhnya menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan itu mulai tahun 1968 sampai 1988 itu, sehingga beliau ketika diangkat menjadi gubernur itu beliau menyeberang dari Dirjen Kebudayaan seperti itu. Nah, beliau ini tugasnya sebagai Dirjen Kebudayaan kan memegang kebijaksanaan di dalam penggalian, pengembangan kebudayaan di seluruh Indonesia pada waktu itu. Luar biasa sekali. Beliau sendiri banyak sekali mengamati festival-festival di luar negeri juga. Pernah ke Thailand, ya ke Jepang, kemana-mana beliau mengikuti festival dan akhirnya juga membangun sarana-sarana untuk penyiapan sarana festival kebudayaan di Indonesia. Satu di antaranya beliau ada membangun panggung terbesar di Jawa, ya di Prambanan, dinamakan Panggung Prambanan pada waktu itu. Panggung Prambanan. Ya, setelah itu baru memikirkan membuat art center ini di tahun 1973 sesungguhnya, ketika beliau masih menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan. Nah, saya punya peran setelah saya kembali dari studi dari Amerika Serikat. Gitu. Saya kan dikirim oleh pemerintah sesungguhnya, walaupun dananya itu mendapat dari Rockefeller gitu. Saya mengambil gelar Master of Art di bidang seni tari di Universitas California di Los Angeles, UCLA namanya. Gitu. Setelah itu di tahun berapa, Prof? Saya mendapat MA itu pada tahun 1972. Waduh, waktu itu saya belum lahir ini. Masih jadi Dewa Yang nih, karena cerita ini. Yang masuk dulu di Hawaii selama 6 bulan. Di situ banyak dapat bimbingan dari orang-orang tercinta, orang-orang besar. Satu di antaranya Bapak Dr. Muhammad Hatta. Langsung itu dari Hawaii. Muhammad Hatta? Ya, betul. Banyak memberikan pendidikan tentang kebangsaan Indonesia. Satu lagi di sana ada tokoh dari Bali bernama Ide Anak Agung Gede Agung. Ide Anak Agung Gede Agung. Dari Puri Gianyar. Dari Puri Gianyar. Ya.
Oke. Gianyar, beliau itu adalah dulu seorang raja, kemudian menjadi duta besar, menjadi menteri dan sebagainya. Oke, pernah sebagai dubes dan menteri. Ya, Luar jadi biasa. saya banyak belajar dari beliau itu juga ketika Nggih, berada nggih. di University of Hawaii. Nah, setelah itu baru ke California UCLA UCLA, ya. mendapat gelar MA tahun Oke. 1972. Kembali pulang. Nah, kembali pulang, saya bertugas di Akademi Seni Tari Indonesia di Denpasar. Wow, luar biasa. Ceritanya sangat panjang sekali. Nah, Prof, saya ingin tahu nih. Tadi Prof mengatakan bagaimana sosok seorang Prof Mantre merekonstruksi pola panggung kebudayaan di Prambanan, kemudian didorong ke Art Center Bali, yang hari ini kita kenal sebagai tempat tersenggaranya Pesta Kesenian Bali. Betul. Jadi beliau ini orang yang sangat humble, sederhana, tapi Iya. berpikiran sangat cerdas. pada waktu Siapa itu. orang-orang yang kemudian terlibat di masa lalu? Kita kan nggak pernah Betul, tahu nih cerita itu, betul. Prof. Jadi- Yang kita tahu hari ini itu kan, apa ya, mohon maaf ini, pokoknya datang ke PKB, nikmatin agenda acaranya, Betul. kemudian ada sajian pamerannya, krianya, dharma tulonya, dan sebagainya, Betul. sampai kita menikmati betul. Tapi kita nggak pernah tahu nih, aktor-aktor man behind the scene-nya ini, Iya. Prof. Siapa, Prof? Jadi ketika beliau menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan, Iya. beliau memastikan, merumuskan untuk membangun Taman Budaya Bali ini, yang Art Taman Center. Budaya Bali. Ya, Taman Budaya Bali Art Center Art ini, Center. seperti itu. Nah, ketua proyeknya pada waktu itu tentu saja teman beliau yang baik juga, terbaik juga, Iya. bernama Gusti Putu Maderake, Oke. Gusti Putu Rake, Gusti Puturake. yang kemudian jadi ketua DPRD Bali ya, ketika Oh, Pak Mantre jadi gubernur ini, Pak Gusti Putu Rake ini menjadi ketua Legislatifnya ya, ketua DPRD legislatifnya. waktu itu ya. Tapi kuncinya yang Iya. membangun Art Center ini adalah arsitek Ide Bagus Tugur. Oke, Tuh. arsitek legend sekali ini. Sangat legend sekali. Betul. Itu dipersiapkan lebih dari 6 tahun 5-6 sesungguhnya, tahun, membangun ya. satu Iya, persatu iya, iya. dari sebuah wantilan, lalu Oke. membuat gedung yang besar di utara itu, lalu Oke. membuat gedung Kesirarnamo, yang terakhir baru ada gedung Arda Chandra itu. Oh, malah Arda Chandra sebagai gedung terakhir yang terakhir dibuat. yang itu. Bukan gedung utama waktu itu. Bukan gedung pertama gitu ya? Bukan. Yang utama itu adalah gedung pameran di sebelah utara itu. Oh, gedung pameran itu berarti ya. Itu yang pertama, lalu kemudian Oke. baru Kesirarnamo, lalu gedung Arda Chandra itu. Nah, setelah Ya. itu ada, baru diputuskan untuk kemudian melakukan PKB ini, Pesta Kesenian Bali. Ya. Oke, Pak Prof. Saya pengen menggali lebih dalam ini. Kenapa namanya malah Pesta Kesenian Bali? Ya. Bukan event-event yang lain, misalnya Bali Culture Festival gitu misalnya, atau betul. apa gitu. Kenapa malah memilih Pesta Kesenian Bali? Ada apa dengan kalimat itu? Ya, itu sesungguhnya pertanyaan yang baik untuk didiskusikan. Oke. Jadi ada tawaran, ada usul pada awalnya supaya ini disebut sebagai Pesta Kebudayaan Bali. Pesta Seperti Kebudayaan itu. Bali. Jadi cakupannya sangat luas sekali. Oke. Tapi Prof Mantre itu kan seorang filsuf, ahli filsafat, Oke. ahli seni sesungguhnya, ya, Ya. ahli juga kebudayaan. Beliau melihat bahwa pada waktu itu kalau membuat Pesta Kebudayaan Bali itu terlalu luas cakupannya. Beliau lebih suka memikirkan tentang filsafat seni yang merupakan transformasi dari sebuah kebudayaan secara Ya. luas seperti itu. Jadi beliau memikirkan lebih pada keindahan sebenarnya. Hasil keindahan transformasi kebudayaan di dalam suatu keindahan. Keindahan adalah keindahan bentuk seni itu sendiri, seperti itu. Oke, biar bisa Perfeksionis dinikmati ya. kan bisa dibuat perfeksionis, Oke. indah. Itu perfeksionis sempurna begitu, dan mudah mengembangkannya di dalam kegiatan-kegiatan dalam Pesta Kesenian Bali itu. Wah, ini menarik sekali nih. Dari cerita awalnya Pesta Kebudayaan Bali, kemudian dikerucutkan menjadi Pesta Kesenian Bali. Ternyata ada proses, ada filosofi yang mendalam betul, Betul. dikaji oleh beliau di masa lalu. Betul. Nah, kita melihat nih, Prof. Kalau kita lihat angka hari ini di Pesta Kesenian Bali ini kan sudah menyentuh angka 47 tahun. Betul. Dan bentar lagi kita akan menuju 50 tahun PKB. Betul. 3 tahun lagi. Ya. Tidak disangka bahwa PKB itu menjadi event yang sangat lama, bertahan sampai hari ini 47 tahun, dan kemudian di era pemerintahan Gubernur Bapak Wayan Koster ini, saya melihat ada sebuah tema yang luar biasa, yang di-capture dengan tema Jagat Hita, Jagat Kerti
Lokahita Samudaya. ya, Nih, seperti itu. ini kan temanya sangat luar biasa. Betul. Bagaimana kemudian seorang Prof. Bandem yang ini hari ini sebagai kurator bersama tim tentunya menempatkan proses penempatan tema sampai kemudian meneguhkan apa yang diinginkan oleh pimpinan Oke. kita di Provinsi Bali ini. Oke, sebelum sampai pada jawaban yang sangat luas itu, Nggih. kita bisa melihat ke belakang dulu sedikit. Nggih. Jadi bahwa PKB ini kan diciptakan pada tahun 1979. 1979. Pada waktu itu masih merupakan eksperimen ya. Oke. Walaupun sudah ada festival-festival seni sebelumnya yang dilaksanakan di Lila Buana, hasil rekonstruksi, hasil penyelamatan, hasil dokumentasi, hasil revitalisasi gitu. Penyelamatan Gambuh, penyelamatan Topeng, Wayang Wong, Legong, hampir 5 tahun itu ada festival seni yang kecil-kecil sebelum kemudian selesainya Art Center ini ditetapkan oleh Pak Gubernur Mantero itu sebagai PKB yang kita bicarakan itu. Nah, pada awalnya PKB itu hanya dilakukan, bukan hanya dilakukan 2 bulan. 2 bulan? Tapi tidak setiap hari. Oh gitu? Hanya akhir minggu, dengan mencoba-coba mencari apa yang mau dipentaskan, apa yang mau ditampilkan, apa yang masih nyari formula gitu ya, Prof? Nyari formula, Oke. gitu. Akhirnya pada tahun 1980, gitu ya, saya sudah kembali juga bersama-sama beliau itu memikirkan hal-hal seperti itu. Kita ada rapat di Sanur Beach Market. Sanur Beach Market di 1980. Ya, di Sanur. Oke. Jadi yang melaksanakan rapat itu tentu ada Pak Rake, ya, Pak Gusti Putu Rake yang diundang, itu Rektor UNUD. Rektor UNUD. Zaman itu siapa, Bro? Pak Oke. Oh, Pak Bagus Oke. Lalu saya sendiri, lalu Pak Profesor Mantre. Jadi kita berunding di sana untuk mencari formula ya untuk kedepannya apa yang kita harus lakukan, program apa yang harus kita lakukan untuk PKB itu. Ternyata sekompleks itu ya prosesnya. Jadi nggak serta-merta bahwa PKB ini tiba-tiba ada PKB kemudian kita melakukan proses kurasi dan akhirnya jadi nggak seperti itu ya. Ternyata ada fase-fase yang kita lakukan luar biasa sekali. Kita lakukan brainstorming karena dulu. pada waktu itu sudah tahu bahwa Bali itu kan kantong-kantong seni, kantong-kantong kebudayaan itu sangat luas sekali. Nanti saya ceritakan kemudian karena sudah ada penelitian sekarang. Nah, waktu itu yang pertama itu, ayo kita buat namanya kan pawai adat pada waktu namanya. Oh, malah pawai adat dulu ya. Yang benar. Sekarang kan Ped Aye. Penampilan kekhasan kabupaten kota juga pada waktu itu. Iya, betul. Itu. Nah, lalu kemudian ada pegelaran ya penampilan seni klasik, hasil rekonstruksi, seni-seni kerakyatan, gitu, folklore namanya. Hanya kemudian kan tidak boleh menampilkan seni-seni yang dinamakan seni sakral karena tahun 1971 sudah ada seminar seni tari sakral dan profan. Ini menarik juga sebenarnya. 1971 mendahului kan itu pada waktu itu memang seminar itu sudah terkait juga dengan pelestarian dan pengembangan karena ada repelita kan. Hasilnya apa, Prof? Hasilnya luar biasa. Gini ya, cerita sedikit ini supaya karena ini akan menjadi ini juga modal juga untuk modal untuk PKB kita yang sekarang. Iya, betul sekali. Cerita ini dia. Silakan, di 1971 itu Listibia namanya. Majelis Pembinaan Listibia itu apa, Prof? Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan Bali. Nah, pada waktu itu dipimpin juga oleh Bapak Gusti Ngurah Pinde, seorang pejuang Gusti Ngurah Pinde. Beliau dari mana, Prof? Beliau dari Mengwi. Oh, dari Mengwi ya gitu. Jadi pada waktu itu dipimpin oleh beliau ketua harian Pak Nyoman Tusan namanya. Lalu mengadakan ini seminar sakral dan profan. Kalau sakral dan profan itu kan konsep barat itu, mutlak itu. Mutlak itu. Nah, itu ini ada seorang sarjana ahli agama di luar negeri dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa sakral itu tidak kekal. Tidak kekal. Akan berubah sesuai dengan konteksnya. Betul. Dilanjutkan kemudian semua seni-seni yang dipentaskan di gereja itu adalah seni sakral.
Sedangkan seni-seni yang dipentaskan di luar gereja itu namanya seni profan atau sekuler. Ya. Walaupun seni yang tadi dipentaskan di dalam gereja, kalau dibawa keluar ya juga bisa menjadi seni sekuler. Oh, berarti ada ruang apa namanya yang memperbolehkan itu ya, Prof? Ruang itu yang penting. Oke. Kalau ruang di gereja itu kan ruang di dalam gereja dan di luar gereja. Kalau kita kan tidak seperti itu. Berarti ruang kita pura. Gitu ya. Utama betul. Mandala, Madya Mandala, Nista Nista Mandala. Nah, ada cerita sebelum itu di abad ke-8 ya sudah sudah ada Raja Kesariwarma Dewa di Bali itu ditemukan satu tarian yang dinamakan tari Wewalen. Wewalen itu tari sakral, namanya Wewalen gitu. Tapi karena ada perkembangan zaman menjadi wali, bebali dan bali-balihan. Nah, itu jadinya seminar dari cerita Wewalen kemudian jadi wali, bebali, bali-balihan. Apa beda tiga poin ini, Bro? Itu jadi yang intinya kalau yang wali itu memang yang sakral. Sakral. Ya, dipentaskan untuk kepentingan upacara keagamaan dan merupakan sarana upacara keagamaan dan selalu ada transnya kerauhan. Kerauhan ini. Ada satu yang unik di situ ya, Prof. Sangat unik niki. Sangyang misalnya itu unik sekali dalam ada proses kerauhan itu. Lalu tari wali itu, nah ini kembali lagi sekarang zamannya 2015 ini 9 tari Bali kan sudah dikukuhkan sebagai warisan budaya dunia tak benda UNESCO. Wow, luar biasa. Kebetulan Tiang ikut di belakangnya. Ini ternyata pelakunya langsung ini hari ini. Dan yang lebih menarik lagi, bukan itu saja. Saya orang Indonesia yang pertama, sampai sekarang belum ada yang menggantikan, mendapat penghargaan dari UNESCO, dinamakan Music Council Award. Wow, luar biasa ini. Karena ini Putra Bali yang sangat luar biasa sekali. Belum tergantikan sampai hari ini. Dan rahasianya apa saja yang Anda baru saya mau nanya itu, Prof. Ini mau nanya itu. Karena kita kan generasi muda ini kadang-kadang kan tidak dapat formulanya, Prof. Sebagai sebuah peta jalan, kita mengikuti apa yang dicapai oleh para pendahulu kita, para penglingsir kita. Apa rasanya, Prof? Itu. Jadi kembali lagi sedikit. Wali, bebali, bali-balihan. UNESCO sudah mengukuhkan. Tari wali itu ada 3. Sangyang, Dadari, kemudian Rejang Dewa, dan Baris Gede. Kalau yang bebali adalah topeng pajegan, gambuh, dan wayang wong. Sedangkan yang tari bali-balihannya, joget bumbung, wow, luar biasa. Kunti Seraya, dan juga legong keraton. Ini mewakili seluruh genre tarian Bali yang ada. Kita memiliki 50 genre kurang lebih. 50 ya, 50 genre kurang lebih gitu. Dari sentra tari, dari gambo, dari topeng, dari baris, dari sangyang. Ini genre namanya kan. Belum turunannya, Prof. Nah, itu sub-genre-nya ratusan seperti itu. Nah, kan itu modalnya yang akan dibawa akan dibawa juga kepada PKB. Nah, dengan alasan seperti itulah kita membuat tadinya kan pawai adat, pergelaran, perlombaan. Nah, ini ketika bicara masalah perlombaan itu, sesungguhnya salah satu juga kebijakan di dalam pengembangan. Kan, pengembangan. Karena kan di Bali ini Pak Menteri mengatakan pada waktu itu, kita bersama-sama putuskan bahwa pembinaan kesenian Bali itu ada yang bersifat horizontal, ya, memberikan kesempatan kepada kantong-kantong budaya yang banyak sekali itu untuk tampil di PKB. Makanya PKB Dumunika kan ada dari kecamatan sampai kecamatan. Ya, kecamatan dari kabupaten. Tiang malah taunya hanya kabupaten saja, Bro. Ya, ini kecamatan, ada kecamatan juga dulu. Kecamatan di Sano, di Kuta. Ini sosialisasi seperti itu di Jadi mereka tampil di kecamatan, di Banjar sebagai seni wali, seni ngayah, lalu dibawa ke kecamatan, difestivalkan, lalu di kabupaten, puncaknya baru di pesta kesenian Bali itu. Jadi kantong-kantong itu adalah pelestarian yang dinamakan horizontal. Sedangkan lomba-lomba ini pelestarian yang terkait dengan vertikal, mutu maksudnya. Mutu yang terbaik harus dibawa ke art center sebagai bagian luar biasa sekali nih. Kalau kita lihat peta jalannya sudah dari bagaimana proses dari hulunya sampai hilir di Pesta Kesenian Bali. Nah, tadi Pak Eka kan menyatakan tentang tema. Betul. Yang saya pengen tahu ini. sekali, Prof. Ya. Karena kalau tak lihat-lihat dari sekarang,
orang selalu bertanya, tema PKB ini kan setiap tahun berubah, Prof. Ya, betul. Nah, tentu kan proses penentuannya tidak mudah. Betul. Dan kemudian di 47 tahun ini, kalau saya lihat ini harmoni semesta raya. Ya, Luar biasa sekali saya lihat ini. betul. Jadi Ini apa nih di belakang layar ini, Prof? ya, jadi harmoni semesta raya sesungguhnya itu konsepnya adalah keseimbangan, keharmonisan, kehidupan bermasyarakat. Kuncinya itu Trihita Karana itu. Trihita Karana, Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan. Diterjemahkan lagi menjadi Satkerti. Oke, ini Trihita Karana ini kemudian transformasinya terjemahannya adalah Satkerti, Atma Kerti, Segara Kerti, Wana Kerti, lalu kemudian Nabi Malika jadi Jana Kerti, Jaga kemudian Jagat Kerti. Dan ini memang untuk tahun ini adalah puncaknya selama 6 tahun yang terakhir. Tahun lalu kan Jana Kerti, tokoh yang kita unggulkan. Tapi sekarang di samping tokoh tukah juga akan tampil, ini kan jagatnya. Jagat Bali itu diwakili oleh desa adat. Desa adat itu kan wenten 1.500. Iya, ini satu unik, satu kekayaan yang saya nggak habis pikir, Prof. Sebagai orang Bali, nak Bali gitu ya, ya. Nah, jadi sebagai nak Bali niki kan melihat 1.500 desa adat dengan berbagai keunikannya, berbagai ciri khasnya. Betul. Nggak ada yang seragam, Prof. Ya, tidak ada yang seragam, benar. Belum lagi kita memikirkan ada desa adat Bali yang kuno. Bali kuno. Dan Sembiran. Itu rumahnya Pak Wayan Koster itu Sembiran. Oh iya, Pak Gubernur dari Sembiran ya. Beliau dari komunal desa kuno ya. Kuno. Tenganan Pegeringsingan. Lalu kemudian ada Asa, ada Bungaya, ada Bobandem. Semua di daerah timur itu kan banyak sekali desa-desa adat yang dikaburkan desa adat kuno. Iya, betul sekali. Saya nggak habis pikir, ternyata betul ya ke Pak kita juga dari Sembiran. Mungkin itu juga ya melatar belakang beliau meneguhkan keberadaan desa adat di Bali, mungkin spiritnya di luar desa. Saya ingin mendalami lagi, Pak Prof, terutama terkait dengan keberadaan desa adat kita yang akan ditampilkan di Pesta Kesenian Bali ini. Kenapa pilihannya adalah desa adat dan itu ditampilkan di pembukaan Pesta Kesenian Bali ini? Ya, terutama di pawai ini kita bisa menunjukkan keberagaman desa adat yang ada di Bali. Tadi yang kuno, lalu kemudian setelah Empu Kuturan, ada juga desa adat yang percaya dengan adanya tiga dewa, Trimurti itu kan Brahma, Wisnu, Iswara. Kemudian ada Parhyangan itu kan, ada yang Desa Pusadalam ini kan, Desa Pusadalam itu kan, gitu. Ini kan ini semuanya unik seperti itu. Betul. Jadi masing-masing desa adat itu kita akan melihat karakteristiknya, ya, keunikannya seperti itu di dalam seni ataupun dalam budaya yang lain. Kita sekarang kan sudah punya Perda nomor 4 tahun 2020 itu, tentang desa adat itu menerjemahkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 mengenai objek pemajuan kebudayaan. Kita punya 19 itu. Ada 19 objek penguatan pemajuan kebudayaan di Bali. Ada ada kearifan lokal, ada seni, ada desain. Jadi ada teknologi tradisional. Jadi ada 19 itu kita angkat itu. Ya, kita angkat dan kita pawaikan juga sebagian yang kita bisa pawaikan seperti itu. Keunikan desa adat di Klungkung misalnya, ya itu kebesaran Raja Waturenggong, Gel-Gel kan ya, eranya dinasti Gel-Gel ya. Tari-tari klasik dan sebagainya. Yang sebelumnya tentu saja abad ke-8, 14 itu desa Bali kuno kan begitu rada rejang. Zaman Sri Kesari Warmadewa tadi sampai ada Empu Kuturan juga di situ muncul ya. Keunikan itu yang kita mau tampilkan dari perspektif kesenian dan budaya yang mendukungnya seperti itu. Ini luar biasa sekali nih. Saya pernah ke satu tempat nih, Prof. Kalau bicara desa adat, saya jadi teringat tentang misalnya kayak di Pejeng itu kan ada nekara. Betul. Ada logam besar nekara yang kemudian saya sampai mikir begini, bagaimana sih leluhur Bali di masa lalu tidak punya logam, tapi bisa ngecor logam. Betul. Tidak punya bahan baku, tapi bisa bikin keris. Betul. Nah, kan ini jadi sesuatu yang teknologi tradisional yang kuat sekali di Bali. Ya. Kalau boleh saya bilang ini jadi pencapaian dini bagi kebudayaan Bali, di mana orang lain dengan segala keterbatasannya, Bali yang tidak punya keterbatasan itu
Bali yang punya keterbatasan itu akhirnya mampu mencapai pencapaian Betul. dini. Sudah ada peradaban perunggu pada masa itu. Ini saya nggak habis pikir, Prof. Ya. Kenapa bisa begitu? Gitu? Memang ada teori-teori yang Oke. mengatakan bahwa seperti Nakara itu datang dari Cina Selatan. Ya, sempat Gitu kan. diisukan Dongsong ya. Ya, Dongsong. Tapi belakangan muncul cetakannya di Tambak Siring, Manukaya gitu kan. Manukaya, di Manuabe kan ada pramen-pramen seperti itu kan. Oke. Saya pernah ke Cina Selatan, ini namanya di Kunming. Oke. Itu membantu masyarakat Kunming yang tradisinya itu sama dengan orang-orang Dayak di Indonesia untuk membuat museum kerajinan di sana, museum tentang peradaban mereka. Tidak ada satupun negara sebesar negara Pejeng. Tidak ada satupun. Ribuan negara yang ditunjukkan pada saya sebagai orang yang memberikan nasihat tentang pendirian museum, tidak ada satupun. Wow, ini luar Jadi biasa. ini kan ada pertanyaan juga kan. Iya. Bisa juga memang bahwa negara Pejeng itu hasil leluhur kita Malah masa-masa. jadi prototipe ya bagi negara-negara lain. Ya. Oke, Prof. Kita balik lagi ke cerita PKB tadi. Tentang desa adat sudah ditampilkan. Kemudian ada apa lagi nih, Prof? Tentu kan pasti ada proses kurasi panjang nih. Betul. Nah, Ada berapa kesenian yang akan tampil? Ya. Ada berapa seniman yang akan tampil? ya. Dan kemudian apa saja sajian yang akan diberikan oleh Pesta Kesenian Bali ke-47 ini, Prof? Betul. Jadi penampilan mereka tentu akan menafsirkan tema Iya. ya yang tadi sudah Anda katakan, Ya. keharmonisan jagat semesta seperti itu. Iya. Jangan lupa juga bahwa Iya. tema-tema PKB ini dulu berbeda dengan sekarang. Oh, ada pergantian tema Oh ya, Prof? iya, pada awalnya karena Prof Manto itu ahli sastra, ahli filsafat Hindu juga, beliau itu pada awalnya menyarankan kita melakukan tema PKB itu adalah Ramayana. Ramayana. Makanya lahir sentra tari Ramayana kolosal itu, yang 7 kanda itu, Iya. ya setiap penampilan oleh Akademi Seni Tari Indonesia dan Konservatori Karawitan itu, lalu ada namanya Saptakanda itu yang diolah oke. menjadi suatu sentra tari besar. Setelah itu baru Mahabharata, Kenten, 18 Parwo itu digarap menjadi tema PKB, sehingga keunikan-keunikan filsafatnya juga timbul melalui filsafat Ramayana dan Mahabharata. Setelah itu baru kita kepada Panji. Panji. Cerita Panji, cerita Malat itu adalah culture hero of Indonesia. Karena lahir di Indonesia, lahir di Kediri, dipraktikkan di Bali banyak. Kita mengambil tema-temanya cerita Panji, cerita Malat. Berbeda dengan cerita dari India. Ya, Nah, oke. setelah itu Ben Wenten, ubah Ben, Nabi Mali, berkembang Nabi lagi cerita rakyat. Oke. Balang Contoh yang dalam tamat yang di paling bawah sekali nih. Ya, jadi Oke. yang apa namanya cerita rakyat itu digarap juga menjadi tema PKB. Setelah itu Oke. baru temanya topeng lagi, gitu kan. Oh. Nah, setelah itu baru ada Pancamahabhuta. Mm. Nah, yang terakhir ini kita kembali kepada yang lebih dasar juga Sadketi Loko Bali. Sadketi Loko Itu Bali. seperti itu. Wow, luar biasa ini. Ya. Nah, Kalau di Runut ini menjadi satu buku yang berjilid-jilid ini. betul. Nah, PKB ini kan punya sasaran ya, Dek. Iya. Jadi sasaran. Jadi nanti kita bahas lebih panjang itu, namanya ekosistem ya. Iya. Tapi setidaknya kita kembali lagi kepada sasarannya. Tumun dengan Nggih. sasaran itu ada 3. Apa saja, Prof? 3 sasaran Satu itu. pemerintah, yang kedua seniman, Nggih. dan yang ketiga masyarakat. Sangat yang realistis sekali ya, Prof ya. Ya, realistis Seniman, sekali. Pemerintah Dan masyarakat. Nah, yang ingin menyampaikan pada awalnya bahwa Pesta Kesenian Bali itu tujuan utama dan sasarannya itu memang adalah melestarikan dan mengembangkan Nggih. seni budaya Bali. Itu intinya. Kuncinya di situ. Ya, tujuannya penggalian dan pengembangan seni budaya Seni Bali. budaya Bali. Tujuan utama itu. Tetapi ada tujuan antara namanya. Oke. Ini hasil penelitian juga ini. Kita melakukan penelitian tentang PKB dan evaluasi tahun 2003 itu. Kita melahirkan bahwa tujuan antaranya, satu itu mengkaji konsep-konsep dan masalah-masalah seni budaya Bali. Disitulah perannya sesungguhnya adanya sarasehan dan diskusi supaya kita bisa menampilkan konsep-konsep dan masalah-masalah apa yang kita ketahui di dalam PKB. Nah, Perda nomor 4 sudah menjawab sekarang. Karena di sana ada strategi pemeliharaan, lalu kemudian pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Nah,
pengembangan inilah kajian-kajian Ya. yang harus dilakukan untuk mendukung PKB. Itu yang pertama. Ya, Lalu ya, yang kedua, kita boleh masih menggali, mendorong, dan mengembangkan kreasi baru yang tidak bertentangan dengan prinsip konsep budaya bangsa. Berarti PKB ini bukan hanya menggali tradisi yang ada, tapi kemudian melahirkan Ya. inovasi-inovasi kebudayaan baru gitu, Prof. Nanti Ya? suatu saat kita Kita bicarakan bahas dalam segmen yang berbeda. Gitu. apa yang hasilnya PKB selama 50 tahun ini sudah ada jelas tertata. Oke. Karena kita punya laporan-laporan, kan seperti itu. Betul, Nah, betul itu sekali. juga begitu. Walaupun tidak dibicarakan sekarang, tentu ke depan ini salah satu modal untuk mencari, mengembangkan, menciptakan sesuatu yang baru. Juga promosi usaha, industri, perdagangan, Iya, kan betul ada di sekali. sini sekarang. Pamerannya ada, Nah, krianya ada, Ah. seniman pengrajinnya terlibat juga, dan Betul. tentu ini akan menciptakan ekosistem tadi, ekosistem budaya, Ya, ekosistem ekonomi, ya semuanya ada di situ. semuanya jadi satu. Nah, Wah, gitu. ini luar biasa sekali. Ternyata pada PKB waktu ini, pada waktu sudah kita pikirkan Wah. tujuan antaranya itu seperti itu. ya, betul sekali, Prof. Nah, yang paling diketahui oleh rakyat tentu saja Oke. memberikan hiburan sehat. Hiburan Sehat. sehat. Nah, ini Enten hiburan sehat, nak udiang, nak meriki, Oke, cukup di Banjar kan sudah ada, Arjo sudah ada, yang lain-lain kan. betul, Jadi betul. hiburan sehat itu indikator yang kita temukan ketika kita melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh Pusat Penelitian Oke. Universitas Udayana dan STSI Isi dan Pasar. Pada Dulu waktu itu. STSI ya namanya, Prof. Ya. Itu kita lakukan. Ya, pergelaran harus menyenangkan. Pergelaran harus punya keindahan estetika. Itu Pak Mantra impiannya kan seperti itu. Lalu misalnya ada variasi. Tidak Variasi. monoton. Kan selalu dikaitkan dengan monoton. Nah, gitu. Mungkin perlu dikasih tahu nih kepada Ah. publik hari ini, Prof. Karena Ya. kan kadang-kadang gini, orang yang suka kuliner hanya datang ke kuliner tanpa melihat site yang lain. Ya, Orang yang suka pementasan hanya datang ke pementasan tertentu, tidak melihat betul. sudut pandang yang lain. Boleh dikasih tahu Ya. nggak kepada kita semua nih, Prof? Ada pola apa saja di Ya, ekosistem PKB ini betul. Jadi yang bisa dilihat? variasi ini sangat menentukan Yeah. sekali sesungguhnya kan seperti ya pergelaran. Yeah. Ekosistemnya pasti juga panggung. Betul. Ya, ini perlu diberi informasi kepada masyarakat bahwa di sini ada panggung Arda Chandra untuk pegelaran besar. Iya. Dan ada panggung Sri Arnawo untuk pegelaran klasik. Dan tamu-tamu dari luar negeri. Ada panggung Ayodhya untuk drama gong gitu misalnya. Iya. Ini juga dibutuhkan. Nah, ini variasi. menarik nih, Prof. Ya. Saya ingin tahan dulu nih. Ya, ya. Karena menyangkut drama gong. Iya, Pak. Kemarin kan sempat viral sekali nih cerita tentang drama gong kita. Kemudian mohon maaf nih ke salah satu seniman Bali kita, Kak Petro. Ya, Kemudian perdebatannya panjang sekali di media sosial dan akhirnya tidak dipentaskan dalam konteks drama gong lawas. Apakah sebenarnya bagaimana sih proses kurasi yang Ya. terjadi sampai kemudian karena jujur saja, Prof, saya juga seorang terlahir dari keluarga drama gong juga, Betul, kan gitu. betul. Yang saya tahu sangat banyak sekali seniman-seniman drama gong lain di kabupaten kota. Betul. Nah, pemilihan ini seperti apa? Karena setahu saya sampai ulik-ulik nih, ternyata 2024 beliau sudah pentas kan begitu nih. Ya, beliau terus-terusan pentas Nah, malahan. sekarang gitu. sebenarnya bagaimana tim kurator ada Ya. di situ? Jadi tim kurator seperti yang saya sampaikan tadi itu memiliki 10 indikator Ya. untuk pementasan. Itu kriteria untuk yang tampil di PKB itu ada 10 kriteria yang kita anggap satu kriteria yang hasil penelitian. Ya. Tadi saya katakan satu itu adalah menyenangkan, Oke. kedua indah, variasi, berisi lelucon. Oh, kan Ya. penting nih ke memberi keluasan pengetahuan, Iya. dapat mengharukan perasaan, tidak menjenuhkan, menimbulkan rasa bangga, lalu bermutu, dan yang terakhir itu adalah memberi tuntunan moral dan etika. Iya, iya, Itu yang disampaikan oleh kurator ketika memilih seni tradisi, seni klasik maupun seni kerakyatan yang lain. Nah, sekarang dari hal itu ya Ya. kurator tidak pernah melarang siapapun yang tampil di PKB. Iya. Lalu kurator kan memilih juga peguyuban-peguyuban, seke-seke itu di Iya. sana barangkali ada miskomunikasi. Iya, iya, iya. Sehingga dianggap itu melarang. Berarti nggak ada kalimat melarang sama sekali, nggak ada, Prof, ya? Tidak Oke. ada. Jadi itu
paguyuban itu juga berkembang misalnya. Berarti Sekarang murni proses penempatan bahwa beliau sudah tampil nih 2024, kemudian Ya. kita kasih kesempatan sama kelompok lain nih, kan gitu ya, mungkin bisa ceritanya juga begitu ya. paguyuban kan juga bisa begitu. Oke. Tergantung tema, Tergantung tema tertentu, lakon ya. seperti itu. Tapi dari kurator sama sekali tidak pernah menyampaikan Oke. pelarangan seperti itu. Ini menjadi poin penting ya bagi Ya. teman-teman semuanya, publik kita Semeton Bali semuanya, bahwa sebenarnya kurator membuka ruang seluas-luasnya Betul. tentunya, Prof ya. Betul, karena kuratorial itu kan ada dua jenis. G, Satu itu adalah terbuka, terbuka satu dan itu yang tertutup. tertutup. Yang terbuka itu kita minta seke-seke G. paguyuban-paguyuban untuk melakukan melamar istilahnya, kan Oke. mengajukan Mengajukan proposal, permohonan gitu, Prof ya. permohonan. Kalau sesuai dengan tema dan kualitasnya sudah mendapat sertifikasi G. ya dari pemerintah Provinsi Bali, saya rasa tidak ada masalah. Iya. Dan jangan lupa juga mereka maju ke sini juga atas dorongan, atas pilihan dari kabupaten kota juga. Iya tentunya. Tentunya. Karena lahir di kabupaten kota Persis setempat seperti ya, Prof itu, ya. Terus, yang tertutup terkait Oke. dengan pelestarian. Misalnya saja sekarang Ya. kan ada drama gong yang lama tidak muncul. Ya, saya dengar-dengar ada drama Banyuning. gong Banyuning ya, Prof ya. Sampai Ingtai kan lama tidak Iya, muncul. Ya kita usahakan supaya menghubungi paguyubannya bisa Iya. apa tidak ditampilkan. Ini yang tertutup seperti itu karena kita ada ingin hidup pelestarian juga. Betul. seperti Berarti boleh saya bilang PKB ini bukan hanya ajang menampilkan pencapaian kesenian yang sudah eksis, itu. Ya, tapi juga menjadi ajang penyelamatan betul. kesenian kita yang Betul. hampir Betul. diambang Ya. kepunahan gitu ya, Prof ya. Nah, jadi karena di sini kan ada konsep dalam Perda 2020 itu G. pemeliharaan. Oke. Ya, pemeliharaan itu kan penyelamatan, Penyelamatan juga tentunya. Penyelamatan juga. Di samping kita akan membangun ceraken kebudayaan. Ceraken Ini salah- kebudayaan. Ceraken. Boleh diulas sedikit, Prof? Karena kata ceraken ini kan kosakata yang tidak umum ya bagi Ya. Semeton Bali. Nah, ceraken kebudayaan itu konsep yang seperti apa sebenarnya, Prof? Ya, sebenarnya kata ceraken itu kan ceraken untuk penginangan itu. Penginangan. Di sana ada basin, di sana ada buah, ada gambir, ada mako, ada pamor, kan Oh. macam-macam isinya. Berarti- Ada keunikan-keunikan di situ, tetapi Nggih, ini nggih. adalah dijadikan satu istilah untuk database kita. Oke. Database kebudayaan Bali itu. Nah, ini gagasan dari Bapak Gubernur, Kepala Dinas Kebudayaan pada mulai tahun ini, bahkan minggu depan akan ada awal Juli akan ada FGD mengenai ceraken kebudayaan itu. Nah, Wow. ini lebih mudah sekarang oleh karena sudah ada 19 objek pemajuan kebudayaan itu. Wow. Berarti kalau saya boleh lihat, ini pemimpin-pemimpin kita di Provinsi Bali sangat memikirkan kebudayaan Bali, kan begitu kira-kira, Prof ya? Betul, sangat visioner. Sangat visioner. istilahnya. Dari Prof Madre menjadi pengawas. Kalau saya bilang Babat Alas dulu ya. gitu. Ya, Kemudian sampai gubernur kita hari ini, Bapak Wayan Koster, dengan menginisiasi betul, ceraken kebudayaan itu. betul. Nah, ini Jadi- mau dibawa kemana kira-kira, Prof? Ya, jadi ini kan untuk membuatkan database yang lengkap. G. Jadi database yang lengkap, pertama membuat ceraken kebudayaan Bali berbasis desa adat ini. yang penting. Berbasis desa adat. Desa adat, Waduh. Ini Nah. satu panah yang kenanya 2-3 pulau langsung Betul, karena di lompatannya jauh desa sekali. adat itulah objek pemajuan kebudayaan berada. Iya, betul, betul. Seni ada di sana, kearifan lokal ada di sana, Iya. bahasa dan aksara juga ada di Iya, betul, sana, betul. tradisi teknologi tradisional juga Juga ada di sana. situ. Jangan lupa subak juga ada di sana. Subak Subak, ada di situ. nah ini yang kita akan jadikan bahan bahkan paradigma untuk mencari ceraken kebudayaan itu. Semoga saja ini akan menjadi lompatan yang luar biasa, kan gitu harapan Betul, kita, Prof ya. betul, ya. Nah, kita balik lagi ke cerita tadi, Prof. Bagaimana kemudian dari visi yang sangat visioner ini, kemudian PKB selalu dijadikan momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Bali. Ya. Ekosistemnya sudah tercipta. Betul. Kemudian proses kurasinya panjang. Betul. Kemudian DNA-nya luar biasa sekali. Harapan seorang Prof Bandem melihat PKB ini ke depan seperti apa, Prof? Ya, seperti apa yang Anda katakan, di pesta kesenian Bali ini Ya, ke depan memang harus menjadi sarana wadah untuk ekosistem kebudayaan. ya, Tidak hanya ekosistem seni. Nah, Ya. sekarang ekosistem seni kan berjalan sekarang. betul. Pemerintah menetapkan perda. Di
di dalam Perda ada Pesta Kesenian Bali. Bali. Ada aturan-aturan, ada Iya. SK Gubernur dan sebagainya pelaksanaan Ya, konteks Pesta teknisnya Kesenian lah, Bali. Prof, ya, gitu. Betul. Ini kan yang dinamakan suprastrukturnya. Suprastruktur. Lalu kemudian ada yang middle strukturnya. Nggih. Ya, pelaksanaannya oleh pemerintah, oleh Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan memilih kurator, menugaskan Iya. kurator. Kurator tidak bisa berjalan tanpa adanya tanpa adanya tim kreatif. Wah, betul ini juga. Ini kalau nggak ada tim kreatifnya, Nggak bisa jalan. tutup PKB-nya ntar, Prof. Ya, kalau kurator itu kan brainnya saja, Betul, memilih pemikirannya tema, ya, Prof, ya. menguraikan soal tema, menyarankan Iya. soal apa yang akan ditampilkan. Tapi kalau tidak ada tim kreatif yang yang mendukung ini, nggak akan jalan. Berarti ibarat anatomi tubuh harus ada kepala, badan, sama kaki ya. Ini ekosistem Ekosistem seni juga. Iya, iya. Nah, ekosistem seni yang lain kan panggung-panggung ini. Iya. Tampil harus bagus lah. Iya. Nah, kalau oleh karena itu perlu panggung-panggung dijaga dengan baik, tidak Iya, sampai betul. tidak sampai penari atau terjatuh lalu Iya. luka. Dan sekarang sudah ada hal yang baru. Apa, Prof, yang Mereka baru? diberikan ini asuransi BPJS. Ada asuransi. Ya, untuk seniman sekarang yang tampil di PKB 19.000 tadi yang Anda tanyakan itu. Iya. Tahun ini kan 19.000 yang tampil Wow. dengan 49 kategori genre gitu ya. Nggih. Nah, dari belum termasuk dari luar juga kan? Iya. Dari luar juga ada, BWCC juga ada. BWCC. Apa itu BWCC nih, Prof? Ini singkatan soalnya nih, betul. biar kita perjelas dulu nih. Ya. PKB, ada BWCC-nya gitu kan. Betul. Apa itu, Prof? Nah, BWCC, Bali World Culture Celebration. Oke. Bali World Culture Celebration. Jadi perayaan kebudayaan dunia dilangsungkan di Bali. Wow. Jadi Sehingga, betul. ini ada Pesta Kesenian Bali sebagai perayaan internal. Ya, Kemudian ada perayaan dunia yang dilaksanakan di Bali. betul. Kita Wow. bisa belajar. Kalau mereka menampilkan seni-seninya autentik, seni-seni Yeah. yang unik, kita bisa belajar sebagai perbandingan. Mereka pun ke sini juga di samping promotion juga belajar tentang keunikan kesenian kita. Berarti boleh nggak saya katakan bahwa Pesta Kesenian Bali ini bukan hanya ajang untuk pentas, tapi ajang untuk pencerdasan juga, Prof? Ya? Betul. Itu yang utama sesungguhnya. Sehingga Bali bisa menjadi hub kebudayaan dunia. Wow. Itu harapan kita kan seperti itu. Dan Iya, Bali iya, serasa iya. iya. Dan Sudah harusnya punya pengalaman. betul. Bali ini kalau didorong jadi daerah istimewa kebudayaan keren juga kayaknya, Prof, ya. Sangat keren. Ini mutiara di dunia. Mutiara Satu-satu. dunia kita. PKB tidak ada yang menyamai di dunia. Belum Nggih, ada. nggih, Di Indonesia apalagi. Kita punya festival Eh, kebudayaan di Yogyakarta. Saya ikut Iya. sebenarnya. Langsung 15 kali, ya terhenti sebentar. Mungkin akan dilakukan lagi. Yang di Padang Panjang juga sama Iya. di Padang ada pesta kebudayaan Sumatera Sumatera Barat. Barat. Berlangsung 5-6 kali terhenti. Tapi ini kan PKB kan berkelanjutan. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti, Wow. kecuali satu kali saja ada perayaannya. Waktu COVID. Nah, itu Pernah satu kali tidak diadakan. Kemudian setelah itu, walaupun COVID masih ada, kita lakukan dengan daring. ya sistem protokol Ya, sistem digital. Iya, gitu. daring Itu yang itu ya. Betul. Itulah makanya ada tim kreatif yang harus memikirkan sistem itu. Nanti langsung kita Melaksanakan. tugaskan kasih PR ke tim Harus, kreatifnya. harus. Sekarang hybrid, Iya, langsung dan juga harus Betul, digital. betul, luar biasa nih, Prof. Nah, satu hal lagi, Prof, yang ingin saya perdalam dari sisi Prof. Pak Prof ini mendampingi PKB 47 tahun. Nggak bosan, Prof? Nggak. Kenapa? Ya, karena saya lahir memang sebagai seniman. Oke. Jadi orang tua saya itu adalah sutradara, Ya. topeng, arjo yang hebat dengan ayahnya Prof. Dibye, ayahnya Cok Tisnu, bersama-sama membuat karya seni monumental Barong Kuntisraya itu. Oh, yang oke. sudah menghasilkan jutaan dolar sesungguhnya Iya. untuk masyarakat pariwisata diciptakan tahun 1948. 1948. Dan hidup sampai sekarang ya, hidup sampai sekarang. Jadi saya mempunyai kecintaan, love kepada kesenian. Iya, Gitu. Jadi iya. itu intinya saya tidak akan pernah jemu, lalu akan belajar banyak juga dari lingkungan seni budaya kita sendiri kan. Iya. Hidup ini kan tidak lebih daripada yang menikmati kehidupan dari segi keindahan, kenyamanan seperti itu. Ternyata harmoni semesta raya itu berasal dari titik yang paling sederhana, Prof, ya. Tapi Betul. nilainya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan ini jadi satu hal catatan mungkin untuk kita semua ya, Semeton Bali, bahwa
apa yang kemudian Prof sampaikan hari ini di Creative Talk kita di PKB ini jadi satu bahan bagaimana kita memahami lahirnya sebuah pesta kesenian Bali, Prof. Betul, kalau ada waktu nanti lain kali, Ya. kita bisa juga berbicara mengenai pesta kesenian Bali Oke. dibandingkan dengan pesta-pesta seni, festival seni di dunia Wow. yang saya ketahui. Wah, ini keren Nah, sekali nih. kebetulan Langsung saya- dikasih poin penting ini Ya, hari betul. ini. Kenapa dia bisa berkembang Iya. dan hidup seperti ini, sedangkan yang lain di dunia pun internasional, Iya. ada festival hanya yang berlaku 5 tahun, 6 Iya. tahun, ya tidak ada lagi. Dan saya bisa menunjuk itu, Siap. karena ada keterlibatan saya di bidang expo, festival Oke. internasional, dan lain-lain. Baik, terima kasih Prof. Luar biasa hari ini. Jadi Semeton Bali semuanya, apa ya, kalau kita ngobrol hari ini tentang PKB tidak ada hentinya. Dan pastinya yang paling penting buat Semeton Bali harus ketahui bahwa beliau, Prof. Bandar, dan kemudian dengan tim kuratornya, mendedikasikan diri untuk Pesta Kesenian Bali, tentunya menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pimpinan-pimpinan dari Provinsi Bali dari masa ke masa. Kan gitu, Prof, ya? Intinya cinta, Cinta love, ya, terhadap itu, pesta seni kesenian dan lain-lain. Bali. Terima kasih, Prof. Hari ini saya sudah menyita waktu banyak. Nanti di segmen lain kita akan bicara lebih panjang lagi, Prof. Betul, ya. Karena kalau kita kulik lebih dalam, tentu ini akan menjadi satu pembahasan yang kalau ngomongin 47 tahun dibahas dalam beberapa menit kayaknya nggak abdal, Bro. Ya, ya, betul. Oke, terima kasih Pak Prof. Rahayu selalu, jaga kesehatan, dan tentunya tetap semangat untuk Oke, menjaga Pesta semangat, Kesenian sehat, Bali. Astungkara, selamat. Oke, Rahayu. Terima Oke. kasih semuanya, Semeton Bali. Sampai jumpa di Sampai lain jumpa. waktu. Oke.